Oke, Saru. kita akan membahas tentang ekosistem ekonomi, nilai guna, dan juga struktur pasar. Nah, jadi kalau kita melihat produk yang ada di pasar itu terbagi jadi dua kategori, yaitu kategori barang dan kategori jasa. Nah, kalau dari karakteristiknya tentunya ya berbeda ya, seperti yang ada di deskripsi tersebut. Dan untuk nilai barang dan nilai jasa itu bagi orang-orang itu sangat berbeda tergantung POV dari kebutuhan personal masing-masing individu atau masing-masing kelompok. Bisa saja jasa atau barang yang tersedia di pasar itu dapat dibilang barang pokok dan ada yang menyebutnya itu bukan barang pokok. Contohnya seperti fashion. Nah, fashion itu kan sekarang kan makin beragam ya. Ada macam-macam model dan juga macam-macam aksesoris. Ada yang menganggap bahwa menggunakan scarf itu merupakan kebutuhan pokok. Ada yang mengatakan scarf itu cuman pelengkap aja gitu. Nah, itu kan jadi ada perbedaan sudut pandang dari suatu barang ataupun suatu jasa. Kemudian ada yang menganggap bahwa penggunaan WiFi atau memasang WiFi itu merupakan kebutuhan primer, tapi ada yang menganggap bahwa masang WiFi itu bukan kebutuhan primer. Tuh. Jadi ini tergantung sudut pandang. Lalu kalau dari dimensi kegunaan atau utility, itu ada beberapa kategori nilai guna. Nilai guna yang pertama itu adalah nilai guna bentuk. Lalu ada tempat, waktu, dan juga kepemilikan. Nah, ini didasarkan pada kegunaannya. Yang pertama, kalau dari sisi bentuk, itu nilai barang atau nilai jasa itu dinilai dari wujud fisiknya. Nah, contohnya adalah perubahan bentuk dari produk pertanian. Contohnya di sini tuh ada biji kopi yang diolah jadi bubuk atau bubuk kopi yang sudah digiling gitu. Nah, perubahan tersebut itu menyebabkan perubahan nilai, ya kan nilainya akan semakin naik. Contoh lain itu adalah kain, ya. Satu lembar kain dan satu pieces baju itu memiliki nilai yang berbeda karena bentuknya itu sudah berbeda. Nah, yang kedua itu adalah tempat. Nilai tempat itu dinilai dari perpindahan lokasinya. Nah, lokasi itu based on tempat yang paling dibutuhkan. Contohnya, kamu membawa AC, tapi AC-nya itu kamu jual ke orang-orang yang hidup di daerah kutub. Apakah itu punya nilai guna? Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Ya, karena orang-orang kutub itu mereka suhu udaranya itu adalah ya suhu dingin. Mereka membutuhkan mesin pemanas dibandingkan air conditioner. Nah, kalau misalnya kamu membawa barang yang dibutuhkan banget di suatu tempat, nah itu jadi memiliki nilai. Nah, contoh yang real terjadi di sekitar kita itu adalah kamu beli atau kamu jual barang apa ya? Kamu jual kamu jual papan surfing, tapi papan surfingnya itu jauh dari pantai. Nah, apakah itu memiliki nilai guna? Ya, tentu bisa iya, bisa tidak, tapi cenderung tidak memiliki nilai yang tinggi karena secara fungsionalitasnya itu jauh. Yang ngapain? Yang punya nilai guna yang langsung jadi itu contohnya adalah yang paling dekat itu
Mungkin makanan ya, makanan di setiap daerah itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Kalau saya kasih contoh secara langsungnya itu adalah ketika kamu jual em, ketika kamu jual buah namanya itu buah kluwek, kluwek itu akan hanya laku di daerah-daerah yang bisa menggunakan kluwek atau masakan-masakan yang dia itu dimasak pakai kluwek. Contohnya apa? Contohnya rawon. Nah, rawon itu yang bisa mengolah itu kan ya orang-orang yang punya pengalaman atau yang punya pengetahuan tentang pengolahan dari buah kluweknya. Di mana itu ya rata-rata masyarakat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nanti bergeser lagi, kamu jualan apa? Jualan apa ya? Jualan hal lain lah contohnya. Nah itu kalau misalnya di daerah itu tidak familiar, ya maka sama aja tidak akan jadi nilai guna. Tuh, jadi familiaritas terhadap suatu produk itu juga mempengaruhi nilai suatu barang dan jasa. Yang ketiga, waktu. Waktu itu tersedia di saat yang tepat. Ketersediaan ini contohnya adalah kamu jualan alat tulis ketika tahun ajaran baru, ketika waktunya masuk sekolah. Nah, itu kan waktunya pas banget kan. Orang anak-anak itu lagi masuk sekolah, kemudian kan mereka pasti membutuhkan alat tulis sebagai bahan untuk pelajaran. Nah, kamu pas nih, kamu lagi stok banyak sekali alat tulis yang bisa dijual kepada para siswa itu tadi. Itu memiliki nilai waktu. Yang terakhir adalah kepemilikan. Jadi itu punya nilai kalau misalnya dia itu dimiliki oleh seseorang. Ya, seseorang ini tuh berarti berkaitan sama apa ya? Profesionalitas. Contoh pisau kalau dipegang sama orang biasa itu dia motong-motong daging misalnya, ya dia motongnya sembarangan. Tapi kalau pisau itu diberikan ke butcher atau ke ahli daging, ya tukang jagal, maka mereka itu bisa menggunakannya secara efektif dalam pemotongan daging. Jadi suatu barang itu punya nilai kalau dia itu dipegang sama orang yang ahli. Itu based on skill berarti ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada peningkatan nilai guna melalui rekayasa. Nah, rekayasa itu bisa melalui beberapa tahapan, ya bisa dari rekayasa produksinya, distribusi, inovasi, maupun dari rekayasa teknologi. Kalau dari produksi, berarti itu adalah proses pengolahannya. Nah, pengolahannya ini misalnya dia itu lebih cepat, atau mungkin lebih efektif, kemudian lebih higienis. Nah, itu kan berarti peningkatan nilai berdasarkan aspek dibuat ya atau direncanakan. Nah, kalau dari sisi distribusi itu bisa mulai dari pengepakan atau packaging ya pengemasan kemudian dari durasi waktu, durasi pengiriman, kemudian kualitas barang saat dikirim dan diterima itu apakah sama atau stabilitas dan yang terakhir itu adalah aksesibilitas. Jadi jangkauan yang dapat diraih oleh distributor itu sampai mana sih? Nah, contohnya gini, kamu jualan barangnya itu ada eh, di kabupaten, misalnya katakanlah di kota Makassar. Nah, kamu pengen jualannya itu sampai ke wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tapi di situ kamu nggak menyediakan opsi untuk pengiriman secara ekspedisi atau nggak pakai jasa ekspedisi. Ya itu tidak akan bisa terjadi. Bukan karena pengiriman-pengiriman jarak jauh itu memerlukan eh, bantuan yaitu berupa jasa ekspedisi. Nah, lalu bisa juga meningkatkan nilai guna itu pakai inovasi. Ada pembaruan dari sisi desain, fitur, ataupun model
produknya. Misal, brand sepatu. Sepatu itu kan yang penting kan dia itu bisa melindungi kaki kan ya sebagai alas kaki. Nah, tapi sekarang itu kan ada beragam model. Ada yang sepatu khusus lari, sepatu khusus olahraga atletik, sepatu khusus untuk misalnya yoga, sepatu khusus basket, sepatu khusus futsal dan lain sebagainya. Nah, itu kan masuk ke ranahnya inovasi, ya penambahan-penambahan unsur-unsur baru atau kebaruan di model-model dan bentuknya. Yang terakhir itu adalah dari sisi teknologi. Teknologi ini ya beragam ya, ini bisa mencakup produksinya, distribusi, ataupun dari inovasinya. Jadi menggabungkan aspek-aspek kebaruan modernisasi dari digitalisasi maupun mekanisasi. Oke, kita lanjut. Kemudian kondisi pasar. Nah, apa yang mempengaruhi kondisi pasar? Yang pertama itu adalah harga yang ditawarkan. Nah, harga yang ditawarkan dan harga yang diminta. Berarti di sini ada unsur permintaan dan unsur penawaran. Supply and demand. Kemudian yang kedua adalah aspek lapangan kerja, perputaran uang. Kemudian ada aspek interaksi. Interaksi yang dipakai di sini tentunya adalah negosiasi. Kalau berkaitan sama bidang ekonomi itu pasti negosiasi yang paling utama. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana caranya mendistribusikan atau aspek pelayanan. Nah, di sini semua unsur itu mereka beradu dan saling berkaitan dalam satu sistem yang kita sebut sebagai pasar. Jadi pasar itu bukan secara fisik ya, tapi pasar itu adalah kondisi bertemunya dari berbagai aspek, terutama penjual dan pembeli. Itu disebut pasar. Makanya kan ada beberapa sebutan kan seperti pasar modal, pasar digital, kayak gitu. Itu adalah tempat bertemunya dari berbagai pihak, terutama penjual dan pembeli. Kemudian evolusi dari pasar itu deskripsinya dulunya pasar itu identik sebagai tempat untuk jual beli kebutuhan pokok, pasar tradisional, bertemu langsung secara fisik, kemudian harganya itu fleksibel, kemudian didasarkan pada konsep interaksi yang sangat kuat antara penjual dan pembeli. Ya, biasanya kalau kita kenal sama penjualnya kan biasanya dikasih harga lebih murah. Nah, itu kan bergantung pada kemampuan interaksi kan. Lalu beralih ke pasar modern, modelnya seperti Alfamart, Indomart, kemudian mall. Nah, itu kan dia itu sudah berbasis retail, sudah harganya itu udah fix. Kemudian kita bisa memilih sendiri barang yang ingin kita beli itu apa. Kemudian juga standarisasi barangnya sudah oke. Nah, lalu kita beralih lagi ke pasar digital. Pasar digital ini sudah lebih abstrak lagi karena penjual dan pembeli itu nggak langsung bertemu, tapi mereka itu apa namanya melalui perantara, yaitu perantaranya itu bisa melalui e-commerce, bisa melalui apa namanya, bisa melalui pihak ketiga dan juga bisa melalui teknologi digital. Cuman di sini tuh salah satu kelemahannya itu adalah penipuan, penipuan menggunakan eh, apa ya penipuan dalam bentuk phishing, kemudian penipuannya itu barangnya yang dijual itu tidak ada tapi dia mendisplay. Nah, itu kan termasuk penipuan. Dan juga ada lagi yaitu kadangkala kelemahannya teknologi digital itu adalah kita lupa mengupdate stok barang. Jadi misal yang di display itu ada stoknya 10. Nah, kebetulan ada pembeli yang langsung beli 10, ya kan? Tapi ketika sudah proses pembelinya selesai, dia tuh lupa nggak diupdate. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika ada orang lain yang beli dan dia udah terlanjur bayar, tapi ternyata realitanya barangnya kosong. Nah, itu kan hitungannya penipuan sih sebenarnya juga.
Oh, berapa kelemahannya? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Enggak sih, Kak. teman ya. Lanjut ke arsitektur pasar digital. Nah, di sini pasar digital itu ada beberapa, ada yang marketplace, e-commerce, dan juga perdagangan secara elektronik. Nah, untuk yang e-commerce itu diciptakan sebagai ekosistem perusahaan. Jadi, eh, apa namanya, perusahaan yang punya modal itu mereka membangun platform jual beli untuk digunakan secara massal. Nah, e-commerce itu miliknya tunggal sifatnya. Jadi, ibaratnya dari satu usaha itu mereka merekrut atau menampung berbagai penjual dalam satu tempat, terus dijual sendiri itu. Nah, kadangkala e-commerce itu dia itu menjual produk hasil perusahaannya sendiri. Nah, e-commerce itu kalau kita bisa bilang itu sekarang itu yang udah settle banget itu adalah Amazon. Ya, jadi kalau kita nyebutin Shopee, Tokopedia itu dia masih levelnya itu adalah marketplace. Tapi kalau e-commerce yang udah strong banget itu ya contohnya Amazon. Karena Amazon itu di beberapa produknya itu mereka memproduksi sendiri. Atau contoh yang agak kecil-kecil skalanya itu adalah Alfamart dan Indomart. Jadi Alfamart sama Indomart itu sudah mulai punya platform sendiri untuk menjual barang dagangan mereka. Tuh, kalau marketplace itu ya contohnya banyak ya. Dia itu untuk menjual berbagai jenis barang dari berbagai penjual. Tuh. Oke. Kemudian pasar persaingan tadi. Nah, ini kan kita tadi sempat menyinggung yang monopolistik dan oligopoli. Nah, bedanya di mana ya dari sisi bisa atau tidaknya masuk kompetitor baru. Nah, yang pertama itu yang paling common adalah pasang persaingan sempurna. Jadi ini tuh penjualnya banyak, produknya itu bisa aja sama, tapi kesempatan tiap penjual itu sama aja. Contohnya di mana ya di CFD itu. CFD itu kan punya kesempatan yang sama kan, mereka jualannya di satu tempat, di momen yang sama, atau di pasar-pasar tradisional, itu dia pasangan persaingan sempurna. Lalu masuk ke monopolistik. Monopolistik itu dia itu penjualnya banyak, dan hitungannya brandnya udah gede-gede, ya kan, secara value itu sudah tingkatnya mungkin setingkat nasional, cuman dia itu bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang baru. Tuh, contohnya ya industri makanan, industri pakaian itu dia masuknya ke monopoli. Nah, kalau oligopoli ini tuh yang dominan itu cuma beberapa aja. Berarti yang emang susah banget masuk ke ekosistem tersebut. Nah, apakah yang bisa masuk ke ekosistem tersebut? Yaitu seperti elektronik, kemudian di bidang teknologi, di bidang telekomunikasi, itu rata-rata yang menguasai itu adalah eh, usaha-usaha yang punya modal yang sangat besar. Tuh, jadi usaha yang kecil itu susah banget masuknya karena ya kekuatan pasar dan kepercayaan pasar itu susah untuk didapat ya di bidang-bidang tersebut. Yang terakhir monopoli itu penjualannya cuma satu. Oke, kita masuk ke perinciannya dari persaingan sempurna. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya seperti ini. Ini homogen, terus di sini yang menentukan harganya adalah penjual, kebebasannya mutlak. Bebas. Kamu ibaratnya hari ini jualan, besok nggak jualan tuh bebas, sakarmu. Ya, itu bukan tanggung jawab orang lain, tapi memang urusannya personal masing-masing. Cuman di sini kekurangannya adalah dia kurang efisien karena terlalu apa ya, terlalu sistemnya belum sistemnya itu belum terperinci. Jadi secara manajemennya, manajemen sumber dayanya dan manajemen keuangannya itu masih belum tercatat dengan baik. Kemudian untuk monopolistik, nah, di sini penjualnya juga banyak, tapi di sini itu mereka itu bersaing secara brand, secara kualitas. Tuh. Mereka cenderung mengikuti harga pasar. Lalu oligopoli,
itu penjual itu punya hak mutlak juga sih, dan pasar itu punya hak yang sama besarnya, cuman tidak bisa berpengaruh secara langsung terhadap harga. Ya, tadi yang sempat kita singgung, industri-industri mana saja yang masuk ke oligopoli. Yang terakhir, monopoli itu yang dia itu paling besar dan dia itu menguasai hajat hidup orang banyak. Atau dia itu berpengaruh terhadap kebutuhan dasar untuk seluruh masyarakat. Dan ini untuk bagaimana cara kita bisa mendeskripsikan dan mengidentifikasi. Jadi nanti kalau ada soal seperti tadi itu, cara identifikasinya bisa menggunakan trik akun ini dari jenis produknya, kemudian dari jenis penjualnya. Tapi biasanya kalau kita identifikasi itu berdasarkan jumlah penjual sama jenis produknya. Jadi paling mudah kenali. Kalau yang poin hambatan masuk sama kendali kan kita nggak tahu ya kalau misalnya nggak ada keterangannya. Jadi bisa kamu tarik ukuran itu dari dua komponen tadi, jumlah penjual sama jenis produknya. Iya, ada pasar persaingan sehat dan pasar persaingan tidak sehat. Bagaimana di mana? Kalau persaingan sehat itu ya kompetisinya itu kompetisi untuk meningkatkan kualitas dari produknya. Kalau nggak sehat itu bisa saja melalui black campaign, kemudian apa itu nimbun barang dan lain sebagainya, menimbulkan inflasi. Itu sesuatu yang buruk. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak jika. Ya, oke, kita lanjutkan dari berikutnya. Bu Lili bu. Belum. Mungkin. Oke, ya benar ini. Nah, tadi kan kita akan membahas yang mikro-mikro kan. Sekarang kita akan membahas yang makroekonomi. Jadi ini kita akan ngomongin masalah kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Apa? Moneter itu keuangan, fiskal itu tentang perpajakan. Oke, jadi kalau kita mengenal ekonomi makro, maka kita akan mengenal kebijakan ekonomi dan juga circular flow diagram atau si, eh, diagram moneter, ya, hubungan antara rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, pemerintah dan juga apa ya satunya tuh saya lupa. Rumah tangga luar negeri? Enggak, enggak. Ngapain rumah tangga? Rumah tangga Rumah tangga itu cuma dua, produksi sama konsumsi doang. oh iya ya, rumah luar negeri kayaknya. Nah, nanti coba kita lihat. Saya lupa satunya. Oke, di sini secara definisi itu kebijakan ekonomi adalah strategi. Strategi untuk eh, mempengaruhi dan membentuk kondisi ekonomi nasional yang stabil. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menciptakan harga yang stabil, yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi secara apa ya? Secara grafiknya tuh pokoknya naik gitu loh. Ya, jadi kesejahteraannya tuh masyarakat tuh juga akan naik ketika pertumbuhan ekonominya tuh naik gitu. Selain itu, kebijakan-kebijakan ini tuh bertujuan untuk menanggulangi fluktuasi pasar atau dinamika yang terjadi pada pasar. Jadi itu kalau kita ngomongin makroekonomi, kondisi pasar itu dipengaruhi banyak hal. Bisa dari
eh, kestabilan dalam negeri, ya misalnya kalau di negara itu lagi perang atau lagi ada konflik itu pasti marketnya atau pasarnya itu pasti akan berantakan. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri. Nah, kalau misalnya kita kena boykot yang kemarin contoh, kita itu stok cadangan minyaknya itu sedikit banget karena kapal kita tertahan di Selat Hormuz. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap kestabilan pasar. Nah, ini eh macam-macam kebijakan ya yang tadi sempat kita singgung, fiskal, moneter, dan perdagangan. Nah, di sini domain atau area kebijakannya itu di mana? Yang pertama kalau fiskal itu adalah di eh, kebijakan publik ya, yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung seperti pajak, kemudian APBN dan pengeluaran nasional. Nah, siapa di sini yang punya wewenang itu adalah pemerintah. Oke, kalau moneter itu dia berpengaruh terhadap suplai uang. Suplai uang itu ya berarti kalau bisa dibilang adalah peredaran rupiah atau peredaran uang. Nah, ini berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap suku bunga atau interest rate, kemudian penyediaan uang yang ada di pasar atau uang beredar, kemudian membuka operasi pasar terbuka. Nah, siapa yang punya pengaruh di sini? Bank Sentral. Kalau di kita itu adalah BI atau Bank Indonesia. Yang terakhir, kebijakan perdagangan. Ini tuh pihaknya itu sangat banyak yang punya wewenang di sini. Berkaitan sama apa? Ekspor, impor, tarif pajak, kuota ekspor, kuota impor. Siapa yang punya wewenang di sini tuh kalau dari sisi pemerintah itu adalah eh, menteri-menteri terkait. Ya menteri kalau di kita ya banyak sih. Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri em, ya banyak lah, karena yang melakukan perdagangan itu hampir semua kementerian sih, hampir semua sektor. Jadi makanya di sini custom sebanyak banyak pihak gitu. Nah, apa keterkaitannya kebijakan fiskal ini sama stimulus ya, untuk kondisi ekonomi nasional? Jadi contoh di sini adalah pengambilan pajak ya. Pajak itu kalau dia di apa ya, kalau dia diambil ya kan dia kan akan menjadi kumpulan uang yang terhimpun dalam APBN ya kan. APBN ini nanti akan digunakan untuk berbagai aktivitas ya, untuk national spending itu apa, ada untuk gaji pegawai, ada yang untuk subsidi, ada yang untuk apa ya, untuk perawatan-perawatan. Banyak ini tergantung sektor-sektor publik apa yang berkaitan. Bisa juga ke transportasi. Nah, jadi uang-uang yang dikumpulkan dari kebijakan fiskal itu nanti bakal peruntukannya itu sangat banyak. Ya, terutama dia itu sebenarnya pengaruhnya lebih utama itu adalah ke aktivitas ekonomi secara langsung. Tuh. Nah, kemudian kalau moneter, ya moneter itu dia untuk mengendalikan uang, ya mengendalikan jumlah uang yang ada di kita, kekuatan uang kita, gitu. Dari kekuatan uang itu kan bisa dinilai dari beberapa hal. Yang pertama itu dari suku bunganya yang diterapkan oleh bank. Yang kedua dari nilai tukar. Nah, yang mungkin paling banyak kita dengar itu adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, kenapa kok yang jadi patokan itu selalu dolar? Karena dolar itu merupakan salah satu mata uang yang dia itu digunakan secara umum di berbagai negara. Tuh, makanya hampir semua jenis mata uang itu selalu disandarkan pada nilai dolar gitu.
Jadi kalau nilai mata uang terhadap dolarnya itu turun, ya itu kan berarti kan menjadi sinyal negatif. Kenapa? Karena ada beberapa potensi kalau kondisi ekonomi kita itu lagi tidak baik-baik aja gitu, lagi ada kendala dan sebagainya gitulah. Nah, kemudian eh, di sini bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut itu saling terkait satu sama lain, mulai dari yang investment, kemudian industri ke arah perdagangan. Jadi investment policy yang pertama itu kebijakan investasi terhadap pihak asing maupun pihak domestik ya. Di sini kalau yang asing itu disebut PMA atau penanaman modal asing, atau kalau yang domestik ya PMD atau penanaman modal domestik gitu. Bedanya adalah di sumber uangnya. Kalau modal asing ya berarti dari negara luar atau perusahaan luar negeri. Kalau modal domestik ya dari orang-orang Indonesia sendiri, perusahaan-perusahaan lokal gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita mendapatkan modal dari asing, tentunya itu kita mendapatkan keuntungan dari sisi rates-nya. Karena mata uang asing itu kebanyakan lebih besar daripada mata uang Indonesia. Contohnya kalau kita datengin perusahaan asalnya dari Amerika Serikat, maka kan mereka itu akan pakai dolar kan untuk investasinya. Nah, sedangkan kita juga butuh dolar untuk kebutuhan devisa negara gitu. Makanya di sini modal asing itu juga punya pengaruh besar untuk eh, kegiatan ekonomi. Tapi kalau kita ngomongin negara-negara yang maju, contoh aja Cina, mereka itu modal modal yang paling kuat itu adalah modal dalam negerinya. Jadi pengusaha-pengusaha dalam negerinya tuh punya power yang kuat untuk menumbuhkan produksi dalam negeri. Jadi sehingga mereka itu nggak terlalu bergantung sama negara-negara luar gitu. Nah, lalu investment ini akan terpengaruh ke kebijakan industri, menciptakan pabrik, ya, kemudian menyusun lokasi-lokasi industri yang tentunya industri ini tuh yang dibutuhkan masyarakat ya pastinya nggak mungkin industrinya tuh dibentuk itu hanya untuk kebutuhan yang nggak mendesak banget gitu. Nah, di kita ini untuk industri ini ada beberapa kekhawatiran karena di beberapa tempat itu banyak industri yang mengalami kerugian. Ya, jadi proses pengolahan produksinya itu nggak sebanding dengan outputnya. Jadi misalnya kamu produksinya itu biayanya 100 juta, tapi kamu cuma dapat uang keuntungan dari jualannya itu cuma 90. Nah, itu kan rugi kan? Nah, itu bahaya. Nah, bahkan untuk industri ini pun itu juga tidak sebatas industri lokal, tapi juga industri internasional. Kalau kamu lihat di beberapa berita, itu banyak yang banyak yang industri-industri dari negara-negara luar, ya contohnya apa ya? Contohnya itu adalah pabrik yang baru-baru aja itu di daerah Pasuruan, Jawa Timur itu ada yang dia itu dipindahkan ke Vietnam gitu pabriknya. Kenapa? Alasannya beragam sih. Kalau kebanyakan itu alasannya karena faktor keamanan dan faktor kepastian. Kalau keamanan itu kan kita itu salah satu negara dengan premanisme yang cukup tinggi. Premanisme tuh gini, kamu punya usaha ya kan, terus tiba-tiba dimintain duit tuh sama orang-orang yang ada di tempat itu. Itu kan salah satu bentuk premanisme ya sebenarnya karena setiap perusahaan itu sudah ditarik pajak sebenarnya sama pemerintah. Cuman kalau ditarikin lagi kan akhirnya kan apa? Cash flow-nya akan terganggu. Ya lebih cenderung ke rugi sih nantinya. Makanya itu sangat berpengaruh. Nah, dari situ tadi itu akan berpengaruh terhadap aktivitas ekspor dan impor. Kalau produksi kita kuat, ya kan, produksi dalam negeri kita kuat, maka yang paling berpengaruh di mana? Di ekspor. Ya, ini kalau industrinya ini plus, maka ekspornya akan plus. Tapi kalau industrinya minus, maka yang plus itu adalah yang impor. Karena tujuannya sama, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Maka dari itu kenapa kok kita itu apa ya didorong banget untuk meningkatkan kapasitas industri, meningkatkan kualitas industri kita itu ya supaya kita nggak kebanyakan impor sama ekspor sih. Tuh. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengukur ya kesuksesan dari kebijakan ekonomi? Yang pertama dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi, dari PHK, ya unemployment reduction ini PHK. Tapi kayaknya kalau PHK ini banyak banget ya sekarang itu. Kalau lihat di berita-berita itu. Yang terakhir adalah public welfare atau kesejahteraan masyarakat. Nah, ini tuh apa ya? Data ini tuh sangat penting ya teman-teman. Sangat penting. Cuman kadangkala data-data ini tuh bisa dimanipulasi. Dalam artian itu ekonomi kita bertumbuh sekian persen, tapi realitanya apa? Realitanya kesejahteraan masyarakatnya itu rata-rata masih rendah. Banyak data-datanya itu yang tidak valid. Nah, itu kan susah kan kayak gitu. Jadi sebenarnya dari semua faktor ini, ya semua indikator ini, mereka itu harus divalidasi satu persatu. Jadi nggak bisa kita apa ya simpulkan satu pihak aja. Ya misalnya kita melihatnya dari economic growth doang untuk melihat kualitas dari kebijakan ekonominya itu nggak boleh. Jadi juga dilihat dari faktor inflasinya, dari penganggurannya itu seberapa banyak, tingkat kemiskinan, kemudian rata-rata atau pendapatan per kapita itu harus dilihat. Jadi nggak bisa disandarkan pada satu faktor saja. Oke, selanjutnya sistem ekonomi ini ada 5 aktornya. Yang pertama dari konsumen rumah tangga, kemudian ada produsen, ada government, ada masyarakat luar negeri, dan juga ada lembaga keuangan. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, jadi hubungan antara fiskal dan ekonomi itu dari grafik ini. Ya, di sini barang dan jasa, ya aliran barang dan jasa, ini faktor produksi, ini pendapatan, ini pengeluaran. Nah, jadi ini adalah alur dari RTK dan RTP. Consumer household itu adalah RTK, rumah tangga konsumsi. Ini RTP, rumah tangga produksi. Nah, di sini alurnya. Rumah tangga konsumsi itu menyediakan faktor produksi, lahan, dan tenaga kerja. Rumah tangga produksi itu menyediakan apa? Menyediakan barang dan jasa. Nah, di tengah-tengah sini ada pemerintah nanti. Nah, pemerintah itu, nah, ini maksudnya. Pemerintah itu menarik pajak dari rumah tangga konsumsi dan memberikan pelayanan publik ke rumah tangga konsumsi. Contohnya, pemerintah narik pajak lewat PPN, tapi pemerintah itu ngasih eh, apa namanya ngasih servis berupa penyediaan jalan raya yang baik. Sama halnya kalau di rumah tangga produksi, pemerintah narik pajak, tapi pemerintah itu memberikan subsidi dan juga kemudahan produksi terhadap industri tersebut. Cuman kadangkala ini tuh nggak sebanding gitu loh. Nggak sebandingnya tuh ini di pemerintahnya. Kebanyakan yang terjadi itu. Jadi yang seharusnya kita dapatkan itu kebanyakan ada yang namanya korupsi, kemudian ada pemotongan anggaran dan lain sebagainya. Itu kan jadinya rugi kan ya, rugi sudah kita ngeluarin banyak biaya, tapi ternyata yang kita dapetin itu nggak sebanding. Nah, terus hubungannya sama foreign society and financial institution apa di sini? Oke,
Untuk dari RTK dulu, RTK ke foreign itu adalah impor. Nah, ke masyarakat global, kita bisa impor di sini. Nah, cuman kalau ke produksi, ini mereka ekspor, yang melakukan ekspor. Nah, kalau dari RTK ke finansial, mereka melakukan saving atau nabung. Nabung ke bank, nabung ke saham, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang produsen ini, dia itu melakukan investment. Tuh, jadi si lembaga keuangan itu melakukan investasi atau ngasih modal ke produsen itu tadi. Oke, ini yang termasuk fiscal policy, monetary policy, dan juga trade policy. Jadi fiscal policy itu berarti selalu berkaitan sama pemerintah, ya kan? Kalau monetary policy itu selalu berkaitan sama bank. Kalau trade policy berarti berkaitan sama apa? Pasar. Ini. Ya, ini diingat-ingat. Ya, perbedaan fiskal, moneter, dan perdagangan atau trade. Oke, terus ada RTK, ada RTP. Nah, ini tabelnya ini jangan sampai lupa kamu grafiknya. Karena akan sering muncul nanti di soal itu untuk yang agen ekonomi ini. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Enggak sih, Kak. Oke, oke cukup. Sekarang ini saya mau tunjukkan. Coba dibuka Google Drive-nya. Saya sudah share soal latihan 13 part 1 yang PDF. Tempatnya sama seperti yang OSP. Yang ini ya. Yang soalnya seperti ini. Sudah. Sudah ya? Oke, bisa ini coba kamu kerjakan untuk yang soal latihan yang pertama sampai nomor 10 yang ini. Yang ini. Oke. Oke, silakan bisa dikerjakan dahulu. Ini saya ganti.
Bisa kurang nomor berapa? Masih kurang banyak kah? Enggak Kak, sisa 2 nomor. Oh, oke. Yang isian ya berarti. Ya. Oke. Sudah Mi Kak. Gas kecil. Gas kecil guys ya. Oke. Kita bahas dari yang sini dulu. Oke, grafik ini ya, grafik provinsi dengan produksi air paling sedikit. Nah, bentar. Hmm, Oke, ada ini bedanya Mas. grafik yang paling tepat itu artinya apa di sini? Apa? Nomor satu sih yang mana kamu? Nomor satu B. Kenapa yang B? Yang penting B deh Kak, B. Tuh, Bingung, bingung Kak jelas. Mengantuk maka. kan di sini kan grafiknya itu kan menjelaskan provinsi yang paling sedikit airnya ya, mulai dari yang Papua Barat paling dikit sama yang paling banyak di sini ada di Gorontalo. Ya kan 20 hitungannya liter kan di sini. Nah, di sini itu kita bisa menginterpretasi dari beberapa hal. Nah, kalau dari yang A, peningkatan konsumsi air mengubah posisinya jadi barang mewah. Kalau peningkatan konsumsi itu kan apakah dia mungkin? Ya tidak, ya kan? Kenapa? Karena produksinya aja rendah, gimana konsumsinya bisa naik, ya kan? Jadi ini bukan. Kalau B, keseimbangan atau pertumbuhan penduduk. Emang di sini pertumbuhan penduduknya itu adakah informasinya? Kamu emangnya tahu penduduknya di sini, sini itu berapa? Tahu kah? Yang di Nah, berarti ini coba kita lewati dulu. Keterbatasan pendidikan ini nggak masuk akal. Yang D, lonjakan impor air minum dan kemasan. Ini bisa saja terjadi. Cuman dari grafiknya ini apakah berpengaruh? Tidak. Nah, maka karena ini nggak ada yang benar-benar ini, nggak ada yang jawabannya benar. Tapi ada satu yang dia itu possible, yaitu yang B. Tuh. Jangan jawab itu karena feeling. Meskipun benar itu, kamu harus tahu gimana alasannya. Oke, nomor satu yang B. Ya, nomor dua. A. Ekonom kelangkaan itu tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas.
Ditanyakan Se- Kak Mama. Apa hubungannya pendapatan masyarakat sama kelangkaan? Kan ini kan masyarakatnya nggak bisa beli. Masyarakatnya aja nggak bisa beli. Barangnya ngapain jadi langka? Langka itu kan karena dia itu dicariin banyak orang, tapi dia nggak ada. Berarti kan dalam artian itu berarti orang-orang kan bisa beli kan. Nah di sini orangnya aja nggak bisa beli, gimana bisa langka? Yuk, coba dilihat lagi yang mana. Yang C. Nah, betul. Nah, yang teliti. Ya Allah, masih jam berapa? Udah ngantuk ini. Minum air, sedia air pada saat bimbingan kayak gini tuh. Saya dari tadi tuh minum-minum terus loh soalnya. Biar menjaga fokus ini. Nomor 3 apa? Yang B. Perbedaan kelangkaan dan kemiskinan. B, C, B itu, ini kelangkaan, scarcity, dan kemiskinan. 4. Oke, itu ini poverty. Oke, betul yang B. Lanjut, nomor 4. Faktor paling dominan kelangkaan. Yang C. Apa mau bikin sah nih? Ya, apa itu? Yuk, yuk. Hah? Kemana? Ih, Ya, ini kata kuncinya adalah di kekeringan. Ya, betul. C. Nomor 5. Intensitas kebutuhan yang masuk sekunder. yang B. Emang pelajar nggak butuh laptop kah? Enggak semua pelajar butuh laptop menurutku. Definisi nggak semua pelajar butuh laptop tuh gimana? Yang kayak SD kan masih belum butuh laptop. Hmm? Iya, yang di Oke. daerahku begitu. Di sini tuh yang kebutuhan ini kan ini dari ini aja ya. Stetoskop ini maksudnya apa? Yang itu yang biasa pakai dokter. Aduh, Ya mana tahu, Kak? maksudnya termasuk kebutuhan apa? Yang Dokter beli stetoskop berarti kebutuhan apa? primer. Primer. Oke, ini kita skip dulu, masih dalam diskusi kan. Ibu rumah tangga beli kulkas. Primer Kenapa primer? karena kan setiap rumah butuh kulkas. Setiap rumah butuh kulkas. Ya, tak bisa jadi sebentar. Orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan itu loh banyak nggak pakai kulkas. Artinya sekunder. Ya, oke kita skip dulu. Petani beli pupuk. Primer. Primer. Ya, tinggal dua ini. Antara pelajar dan ibu rumah tangga, manakah yang sekunder kira-kira? Yang ibu rumah tangga. Yakin? Kata kamu setiap rumah tangga itu pasti butuh kulkas. Iya, tapi Di sini, kalau ditinjau dari kondisi sosial masyarakat, maka yang masuk sekunder itu adalah yang top. oh, susahnya. Nah, kenapa? Karena tadi yang seperti kamu sebutkan tadi, pelajar itu kalau di kondisinya Indonesia tuh nggak semuanya masih butuh laptop, kecuali tingkatnya mahasiswa. Itu pasti tidak butuh. Oh, oke, ya. Kamu kalau saya bingungin kayak gitu tuh jawab aja, jangan ragu-ragu malahan. Saya tuh lagi menguji kamu. Oke, nomor 6. A. Klasifikasi dipengaruhi usia A, A dan C. Kenapa A dan C itu dipengaruhi usia?
Karena kan biasa orang tua itu butuh kursi roda. Oke, Baru baru ini kan masuk akal. Terus, baru kok yang laptop gaming sama tiket wisata luar negeri kan bukan faktor usia. Jadi yang membership gym. tiket wisata ini emang enggak. Emang membership gym itu dipengaruhi usia kah? Emang orang usia tertentu aja kah yang nge-gym? Enggak, cuman laptop gaming menurutku enggak masuk. Jadi Justru lebih yang masuk membutuhkan. itu laptop gaming. Laptop gaming itu dipengaruhi usia. Usia berapa ya? Rata-rata ya anak sekolah sampai eh, usia apa namanya remaja dewasa. Orang tua itu rata-rata mereka nggak butuh laptop gaming. Nih, jadi yang paling berpengaruh itu adalah A dan B. Oh my god. Ya, yang C. Ini kurang tepat itu. Nomor 7. Kemajuan teknologi digital menyebabkan masyarakat lebih banyak layanan daring dibandingkan konvensional. Menunjukkan apa? B. Hmm, Aku betul. masih 8. Ini suka. infografis krisis energi dan air. Jika pemerintah fokusnya di pembangkit listrik tanpa mengendalikan penyebabnya, maka kebijakan menyebabkan berpotensi apa ini? C. Ya, betul. Oke, sekarang isian satu. Konsep penyebab kelangkaan yang ditunjukkan pernyataan. Jawaban kamu adalah ketidakmerataan distribusi. Ini Kakakku manis, aku kasih. oke, betul. Nah, ini jawabannya singkat saja. Nomor 10. Hubungan manusia tidak terbatas dengan kelangkaan ekonomi. Oke, betul. Good job. Nah, ini PR-nya di yang pilihan ganda tadi ya, Mas Yan ya. Oke, Kenapa kok boleh? ini tadi yang soal 1 sampai 10 ada yang ditanyakan dulu enggak? Ada yang Enggak kamu sih, masih bingung? Oke, enggak sih. lanjut pilihan ganda yang kedua. Ya, sama sampai yang isian singkat lagi. Ini berapa soal? 10 soal.
Sudah Mika. Lukas kecil. Oke. Itu kenapa jatuh cinta Bentar di ya, saya. jatuh sebab Aku lagi sebagaimana. sambil nyusun soal lagi. Nah, bentar. Ini aku save dulu. Pusing buat soal. Kayak lagi save. Ya Allah. Oke, soal nomor satu, pilihan ganda dua. Nah, fungsi distributor. B. Betul. Yang B dari opsinya ini yang paling mendekati yang B. Nomor dua, perubahan satu. Hmm, C. Oke, betul. Ini di sini menemukan sorry, menemukan metode. Nah, metode itu hanya bisa dihasilkan dari kemampuan wirausaha. Nah, tiga, capai. B. Oke, Itu. betul. Nomor empat, C. yang nomor Itu. satu itu bukan distribusi, kah? Kan Nanda aku fungsi. tahu itu Kenapa? mengirim. Itu yang mengirim. Nanda aku tahu apa itu. Mengirim ini, tipe. Aduh. Gue kira mengirim. Mengirim itu. Ya distribusi juga. Berarti yang paling pas yang mana? Yang satu. Ya. Nah, ya, Salah. Kak. Sama-sama Eh, mengirim. sama-sama aja. Bingung Kak juga. Kegiatan. Ayo, yang mana berarti yang paling pas distribusi? Ada sama. Yang C. Yang Kenapa? C. Kenapa? Karena kan tadi yang distribusi di atas mempertemukan produsen dengan konsumen. Hmm. Jadi yang C menurutku paling pas. Kalau yang satu itu kenapa tidak? Karena kan baru mau nabawa ke penggilingan. Penggilingan itu Belum. masuk apa? Ya, masih sementara proses. Oke. Ya, masih termasuk ke produsen. Oke. Yang C. Good. Grafik di atas simpulan yang paling pas. Nomor berapa itu Kak? Nomor 5. Nomor B. 5. Hah? B. Meningkatnya promosi meningkatkan konsumsi. Itulah kenapa jatuh cinta dikatakan jatuh sebab sebagaimana kita. Emang di sini ada keterangan konsumsinya, Kak? Di sini tuh ada keterangan itu eh seberapa sering customer itu membeli berdasarkan iklan.
Di sini dia grafiknya itu enggak ini loh, enggak stuck loh. Kalau kamu lihat keterangan di bawahnya, yang 37,9 itu 1% dari 25% keterangan waktunya. Dalam artian itu berarti dia tuh persentase membeli saat ada iklan itu ya cuma 1%. Nah, terus yang ini dia itu membelinya itu 26% dari 50%-nya. 51. Ini malah 20%-nya enggak. Berarti apa? Betul kan? Yang Di sini, ini kan based on iklan online ya. Jadi, kita kan juga nggak tahu frekuensi iklan online-nya. Cuman di sini ada keterangan-keterangan tersebut. Nah, berarti sebenarnya jumlah promosi itu tidak menggantungkan hasil dari konsumsi. Tapi, eh, persentase orang yang beli karena iklan itu tetap ada. Jadi jawabannya yang B yang paling tepat. Karena opsi yang lain itu nggak pas. Nah, jawab aja kayak gitu. Nomor 6. Tapi rugi di sini perusahaannya. Yang belum optimal. D. Nah, oke. Nomor 7. Yang paling logis. A. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kayak menurutku semakin panjang salurannya makin bertambah biayanya. Biaya apa yang makin mahal? Yang makin nambah? Harga ke konsumen Nah, makin kenapa mahal. kok bisa kayak gitu? Aduh, Kenapa harganya itu ketika makin panjang rantai distribusinya itu malah makin mahal? Kenapa kira-kira? bingung Kak jelaskan nih, Dak. Nah, coba dah jelaskan. Aduh, Ayolah, coba jelaskan. Kenapa? kalau makin banyak saluran distribusi, Iya benar, jawabannya benar. Tapi kenapa alasannya kok bisa makin mahal? karena ih, makin banyak saluran distribusi, Karena pada masing-masing komponen ini tuh dia itu menerima apa? Komisi. Nah, misalnya di sini dia itu jualnya 10.000. Nah, masuk ke sini dia beli dari sana dia jualnya 12.000. 12.000 ke sini dia itu jualnya jadi 14.000. Nah, masuk ke konsumen jadi 18. Berarti apa? Karena setiap pihak itu mengambil keuntungan. tunggu. Itulah. Oke, lanjut nomor 8. Nah, ini sifat konsumen, perilaku konsumen. Apa dia? Yang B. Kenapa bisa jadi bijaksana? Bijaknya dari mana? Karena na simpan uang sakunya na tabung untuk beli buku pelajaran. Kenapa dia nggak masuk yang D?
yang mengelola kebutuhan dan keinginan. Kenapa kok nggak yang A? Ayo, bisa. Gimana bisa? Aduh, aduh yang Ada yang mana nih? tetap yang B menurutku. Alasannya? Kan karena B yang paling cocok menurutku. Alasannya tuh gini, ya. Di sini tuh kan opsinya tuh dia kan ada dua tuh, ya kan? Dia beli makan sama beli buku. Nah, makan sama buku itu termasuk kebutuhan apa? Primer. Primer. Ya bagi seorang pelajar kan dia. Nah, tapi dia itu yang bisa diusahakan untuk dia tuh punya pilihan itu hanya untuk membeli salah satu aja. Kalau kamu beli makan, kamu nggak bisa beli buku. Kamu bisa beli buku, tapi kamu nggak bisa beli makan. Nah, tapi dia pinter. Dia membuat solusi yaitu membawa bekal. Berarti ini masuknya ke bijak tuh. Itu bijak untuk mengelola keuangan. Tuh, ya. Nomor 9. Ini jawaban kamu, Modal. modal. Oke, faktor produksi modal. Betul. Modal itu selain mesin apa lagi? Uang. Terus, Nah, uang sama mesin. apa lagi? Uang, barang. Kemudian ada lagi yaitu berupa, Keahlian. no, 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 no. Berupa lahan. Ya, lahan itu termasuk modal. Ya, jadi semakin baik kualitas lahan kamu yang kamu gunakan untuk industri atau untuk usaha, maka modalnya juga makin besar. Gitu. Kamu jualan di tepi jalan raya yang ramai dengan jalan raya yang sepi itu kan biaya sewanya beda. Ini termasuk ke modal. Tuh. Nomor 10. Hubungan di sini kenapa nggak bisa dipisahkan? Oke, betul jawabannya. Oke, ada yang dibingungkan dari sini? Enggak juga. Nggak ada. Nah, selanjutnya masih ada lagi nih. Ya, silakan dibuka. Nah, ini belum tak upload lagi. Ntar tak upload dulu. Yang latihan soal 13 tapi part 2. Ini masih saya upload. Oke, coba di refresh di Google Drive-nya. Sudah keluar kah? Nah, itu silakan dikerjakan. Yang ini ya. Kita buka juga. Yang pilihan ganda 3, Kak. Betul. Sampai Yang anunya yang pilihan ganda lihat. aja. Yang pilihan ganda aja. Sampai nomor 8. Yang pilihan ganda saja. Oke.
Sudah nomor berapa bisa? Baru nomor berapa ini? Nomor 4, Kak. Oke.
Sudah Mika. Oke. Sudah Mika. Bertengkar bawang. Soal nomor Ini satu. sudah. Oke, Tunggu. Nomor nomor B. satu. Yang yang B. mana? Yang B. Mengganti lampu topo ke LED, biayanya turun. Oke, betul. Dia fokusin di investasinya untuk jangka panjang. Nomor dua, B. asli. Oke, oke. Tuh, Ini. nomor tiga, C. oke, empat. Selesai. Perilaku rasional. Yang mana? Yang B. Dua dan tiga. Kakak. Kenapa yang nomor satu tidak rasional? Karena kan Nak bilang karena kebutuhannya mendesak, jadi kalau tidak mendesak tidak nak beli. Kan namanya kebutuhan itu kan dibeli itu karena memang butuh kan. Iya, tapi Berarti dia nggak rasional kalau misalnya mendesak terus beli itu nggak rasional. iya, Rasional kan? cenderung suatu Pertanyaannya rasional atau tidak? rasional. Rasional. Iya, Tapi dibandingkan dengan 2 dan 3 itu gimana? lebih rasional yang 2 sama 3. Oke, betul. Satu tuh rasional juga, cuman dia itu kalau dibandingkan sama 2 dan 3 tuh lebih rasional 2 dan 3 gitu. Nomor 5, Yang C. produsen yang P. Distributor P dan Q. Nomor 6, perusahaan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi walaupun tidak memberikan keuntungan finansial. Motif ekonominya apa nih? Yang C. Sahmin dalam kayak begitunya mama. Yes. Kenapa kok enggak yang A? Citra Karena citra citra perusahaan itu juga berpengaruh terhadap nilai nilai sahamnya juga. tapi lebih anu yang C. Lebih apa? Kalau lebih anu. Lebih apa nih?
Lebih apa? Ya jawabannya lebih berkaitan sama konteks pernyataannya. Pernyataannya apa? Pernyataannya itu di sekitar pabrik siswa berprestasi. Berarti motifnya itu adalah pemberdayaan masyarakat. Rakat. Gitu. Itulah alasannya. Nomor 7. C. Membeli dengan harga layak, menjualnya dengan eh Jika cinta dia, jujurlah padaku. itu yang C supaya proporsional. 8. Seorang distributor memilih menggunakan kendaraan berpendingin mengangkut ikan segar. Keputusannya sesuai. Kenapa? B. Kenapa kok nggak yang C? Kan siklus produksinya kan makin cepat berarti. Iya, tapi lebih yang ini karena mempertahankan standar kualitas. Berkaitan sama kegiatan apa? Yang distribusinya sesuai dengan pernyataannya. Oke, betul. Oke, good job. Ya, jawabannya benar. Sekarang coba yang ini, isiannya. Langsung aja. Nomor 9. Prinsip ekonomi apa yang diterapkan? Pedagangnya membeli besar, kemudian dijual lagi ketika permintaannya meningkat. Prinsipnya adalah, prinsip ekonomi itu ada dua. Prinsip yang mana ini? Yang mana? Prinsip ekonomi yang mana? Kan cuma ada dua prinsip ekonomi itu. Yang prinsip ekonomi apa kan? Memperoleh keuntungan sebesar-besarnya Terus dari dengan pengorbanan biaya sekecil-kecilnya. ya betul. Dengan prinsip pengeluaran sedikit, keuntungan maksimal. Oke, ini ya prinsipnya betul. 10. Bedanya motif sama prinsip apa? Kalau motif ekonomi kan alasan atau dorongan kenapa orang melakukan kegiatan ekonomi, tapi kalau prinsip ekonomi bagaimana cara seseorang melakukan kegiatan ekonomi secara efisien. Oke, berarti kalau motif itu, dia itu condongnya ke motivasi. Ya, atau alasan. Kalau ini condongnya ke Bagaimana cara seseorang melakukan kegiatan. efisiensi eh, aktivitas ekonomi. Jika cinta. Oke, betul. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu enggak? Enggak jika. Bingung? Dari yang tadi juga, yang latihan soal tadi. Enggak. Oke, kita udah, berarti kan udah belajar untuk yang ini ya, eh
Tadi di materinya udah masuk ke rumah tangga, terus ke kegunaan nilai barang. Besok kita lanjutkan ini pertanyaan tentang BUMN, BUMS. Terus nanti kita lanjut materi lagi. Kita mungkin akan masuk ke sosiologi juga besok, hari terakhir sih. Oke, nanti di jam yang sama ya. Nanti di jam 2 kita mulainya sampai jam 17.30 dengan istirahat 30 menit. Oke, mungkin kamu ada request tertentu nanti di hari terakhir atau gimana gitu? Mau bahas materi apa? Enggak sih, Kak. Ada ya, ikut aja. Oke, bisa. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Ya, untuk materinya juga sudah selesai. Mungkin tinggal kita drilling aja nanti untuk sisanya. Oke, terima kasih banyak untuk bimbingan di hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa